Apa yang dapat Anda lakukan dalam 10 detik? Anda dapat memotong bawang untuk telur dadar. Atau Anda dapat memotong bawang, mengocok telur, memotong daging dan paprika, bahkan memarut keju, semuanya secara bersamaan. Juga membuat telur dadar tercepat dan termudah. Dalam 10 detik, Anda dapat membuka sekaleng sup instan atau membuat sup kesukaan Anda dari nol. Tinggal dipanaskan dan sajikan. Dalam 10 detik, Anda dapat memarut keju untuk cemilan. Ketiganya siap dipanaskan dan disajikan dalam waktu 10 detik atau kurang. Dengan Magic Bullet orisinal. Alat ajaib pribadi serbaguna untuk dapur Anda yang dapat melakukan semuanya dalam 10 detik bahkan kurang. Kini Anda dapat melakukan tugas ringan sehari-hari seperti mencincang bawang tanpa lengket, tanpa bau, ataupun berantakan hanya dalam 3 detik. Atau menggiling biji kopi utuh dengan hasil kasar ataupun halus hanya dalam 4 detik untuk mendapatkan kopi giling segar setiap pagi. Atau campurkan kopi segar itu, tambahkan es, susu, dan sirup coklat. Dan ciptakan kopi dingin yang sedap hanya dalam 7 detik. Magic Bullet dapat melakukan apapun hanya dalam 10 detik atau kurang. Dan ukurannya tidak lebih besar dari cangkir kopi. Rahasianya ada pada pisau yang dirancang khusus dengan desain unik yang dapat mensirkulasi makanan secara otomatis. Kembali ke zona yang berbentuk silinder. Dengan kecepatan sangat tinggi sehingga Anda dapat melakukan tugas apapun dalam 10 detik bahkan kurang. Juga ideal untuk membuat makanan sisa seperti ayam dan sayuran. Sisa makan malam sebelumnya menjadi salad ayam yang menggiurkan untuk makan siang dalam 6 detik. Gelas bulet ukuran besar bahkan lebih serbaguna lagi. Masukkan buah segar, es, jus secukupnya dan Magic Bullet pun akan berubah menjadi mesin pembuat smoothie pribadi. Anda juga mendapatkan 2 pisau serbaguna. Anda juga mendapatkan pisau palang serbaguna yang dapat memotong, memblender, mencampur adonan roti, bahkan memarut keju, kasar atau halus. Kemudian pasangkan salah satu 2 tutup penabur yang dirancang khusus. Anda juga akan mendapatkan versi asli buku resep 10 detik dari Magic Bullet, termasuk aneka resep 10 detik yang ditampilkan di acara ini. Sekarang juga dalam penawaran khusus ini, Anda dapat memiliki ke-17 perangkat orisinal dari Magic Bullet. Siapapun yang menelpon dalam 18 menit ke depan akan mendapatkan bonus hebat ini yang akan mengubah Magic Bullet Anda menjadi Bullet Blender. Telepon sekarang. Anda juga akan mendapatkan bonus kedua, Extractor Kit, yang mengubah Magic Bullet menjadi Bullet Juicer yang berfungsi sama seperti pengejus berharga jutaan rupiah. Cobalah di rumah Anda selama 10 hari tanpa resiko. Jika Anda benar-benar tidak puas karena suatu alasan selama masa percobaan, kembalikan saja produk untuk uang pengganti pembelian, dikurangi biaya pengiriman dan pemrosesan. Sangat mudah. Terima kasih telah menyaksikan acara kami dari PT Best Buy Home Shopping. Hubungi kami sekarang juga. Semua pesanan dikirim gratis ke seluruh Indonesia. Dengan senang hati kami akan melayani Anda. Operator kami menunggu telepon dari Anda. Telepon sekarang. Cara pembuatan es krim bagi pengguna Z-Blend. Ini tutorial cara pembuatannya. Yang pertama kita gunakan pisau mata 4. Yang kedua kita gunakan tabung besar. Kita putar pas pisau mata 4-nya. Kita masukkan ke dalam mesin. Pertama kali kita masukkan dulu susu kental manis. Kita gunakan 1 saset untuk susu kental manisnya. Setelah masuk susu kental manis, kita siapkan bahan utamanya yaitu sawi. Kita akan ubah langsung dari sawi sama tape menjadi rasa alpukat. Terus kita gunakan 5 lembar daun sawi, hanya daunnya saja. Kita ambil seperti ini, daun sawi. 5 lembar daun sawi, kita potong-potong. Terus kita campurkan lagi dengan 2 sendok makan tape singkong. Nah, begini cara pembuatannya Ibu ya di rumah. Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Terus kita masukkan lagi dengan gula. Ini kita masukkan sebanyak 3 sendok gula. Sudah masuk gula karena pakai sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini kan punya identik bau. Nah ini kita hilangkan baunya dengan bubuk creamer yang biasa diminum buat campuran kopi. Kita pakai 2 sendok makan creamernya. Kita masukkan. Tapi kalau buat anak-anak kita ganti dengan roti tawar kupas. Sebanyak 2 lembar kita robek-robek. Ini kita masukkan langsung 2 sendok makan creamer. Sudah masuk semua susu, gula, sawi, tape. Tapinya kita gunakan 2 sendok. Tape singkong kita masukkan seperti ini. Kalau dia sudah jadi potongan, kita gunakan 2 potong tape. 2 sendok makan
tape masuk. Sudah masuk semua, susu, sawi, tape, gula, creamer. Yang terakhir kita gunakan es batu. Jangan dikasih air, hanya es batunya saja. Ini kita masukkan langsung es batunya full tabung. Karena kita mau buat es krim tanpa taruh freezer, tanpa taruh lemari es, langsung beku, langsung bisa dimakan. Ini kita masukkan full, lalu kita giling selama 3-4 menit. Kita tutup dulu, jangan lupa menggunakan penutupnya. Penutup kecilnya jangan dipakai, cukup penutup hitamnya saja. Lalu kita tekan ke kanan searah jarum jam. Kalau sudah nyala, ini ada pencoblos. Kita gunakan pencoblos ini untuk menekan bahan-bahannya agar campur rata. Kalau susu, sawi, Sana Andi ada panggilan masuk. Sana Andi ada panggilan masuk. Sana Andi ada panggilan masuk. Ada batasan antara mata pisau dan juga pencoblosnya. Terus tekan sampai benar-benar lembut. 3-4 menit batas maksimalnya. Makin lama Sana Andi ada panggilan masuk. terus kita tekan. Kita buatkan langsung pembuatan es krim dari sawi sama tape yang dirasa alpukat. Nanti di resepnya lebih lengkap ibu dan bapak di rumah lebih lengkap nanti untuk masalah pembuatan es krimnya semuanya dari sayur-sayuran. Jadi beginilah contoh pembuatan es krim dari sawi sama tape. Terus kita tekan-tekan sampai semuanya bercampur rata. Sampai 4 menit langsung jadi, langsung bisa dipakai. Nah, ini contoh es krim tanpa taruh freezer, tanpa taruh lemari es, tanpa menunggu berjam-jam. Dalam waktu 3-4 menit hasil es krimnya langsung jadi, langsung bisa dimakan. Ini yang saya sebut dengan es krim tanpa taruh freezer, tanpa taruh lemari es, tanpa nunggu berjam-jam. Langsung beku, langsung jadi, langsung bisa dimakan. Selamat mencoba untuk ibu bapak di rumah. Terima kasih. Selamat berbahagia pengguna ZBand yang terhormat. Ini sedikit cara untuk memperkenalkan alat guna dari ZBand. Jadi ZBand dilengkapi dengan 7 tabung dan 2 mata pisau yang terdiri dari pisau mata 2 untuk bahan yang kering. Contoh-contohnya kalau misalkan di rumah ibu dan bapak mau giling yang kering-kering, ketumbar, kayu manis, biji kopi, bahkan di sini kita bisa gilingkan langsung kacang hijau. Ya, Bu ya. Nah, sebagai contoh awal langsung saya peragakan di pisau mata 2 untuk bahan yang kering-kering. Jadi kita gilingkan langsung kacang hijau. Langsung kita campur dengan gula pasir. Ya, gula pasir seperti ini. Jadi ini khusus bahan yang kering-kering. Misalkan bapak di rumah mau giling biji kopi, mau giling ketumbar, kayu manis, itu khusus bahan yang kering-kering, kita gunakan pisaunya ini, pisau mata 2 untuk bahan yang kering-kering. Kita putar pas, kita kencangkan. Kalau misalkan sudah kencang, untuk masalah blendernya, mesinnya ini kecil, praktis, simpel, nggak ada tombol sama sekali. Jadi cara menghidupkannya cukup dibalik tabungnya, masukkan ke dalam mesin, kita tekan, putar ke kanan, searah jarum jam. Nah, itu untuk operasional cara penggunaannya, cara menghidupkan. Tapi kalau untuk cara mematikan, kita cukup putar balik ke kiri. Nah, jadi Bu Bapak di sini mesinnya tidak ada tombol sama sekali. Kalau mau giling sedikit pakai yang kecil, mau giling agak banyak kita gunakan yang sedang. Misalkan ibu di rumah mau giling ketumbarnya itu agak banyak, biji kopinya agak banyak, kita gunakan yang sedang. Tapi kalau mau lebih banyak lagi, kita gunakan yang paling besar. Jadi kalau untuk masalah tabung bebas, sedikit, agak banyak, atau mau 1 kilo, yang penting pisaunya. Khusus yang kering-kering pisau mata 2. Jadi cara menghidupkannya masih sama, tekan ke kanan searah jarum jam. Waktunya nggak perlu lama-lama ibu, cukup 10 detik untuk menggiling bahan kering-kering. Apapun semua jenis bahannya, yang kering kita gunakan pisau mata 2. Itu khusus bahan yang kering-kering. Ya, cukup matikan, putar balik ke kiri. Menghidupkannya searah jarum jam, mematikannya putar balik ke kiri. Nah, ini hasil dari bumbu kering. Kita perlihatkan langsung hasilnya. Jadi seperti contohnya kacang hijau. Nah, ini dia hasilnya ibu. Ibu dan bapak selamat mencoba di rumah. Mati masuk.
Ibu dan Bapak, untuk penggunaan pisau mata empat, ini kita gunakan langsung untuk bahan yang basah, lembab, dan juga berminyak. Jadi kalau saya sebutkan basah, contoh jenis buah-buahan. Semua jenis buah-buahan itu kategorinya basah. Lembab itu jenis bumbu-bumbuan, Bu ya, seperti cabai, bawang merah, jahe, kunyit. Nah, itu kita gunakan pisau mata empat. Terus berminyak itu contohnya daging dan juga kelapa. Nah, untuk di awal pisau mata empat ini untuk giling bahan yang basah, kita gunakan langsung di sini bahan yang super keras. Ibu, saya ambil bahan laos. Jadi kalau di rumah Ibu Bapak kalau mau prakteknya jangan dipotong kecil-kecil. Jadi dalam bongkahan besar ini kita masukkan langsung ke dalam tabung sedang. Ya, kita gunakan pisau Ibu Bapak mata empat. Ini khusus bahan yang basah. Kita putar pas, kita kencangkan. Kalau sudah kencang, cara menghidupkannya masih sama. Balik tabungnya, masukkan ke dalam mesin, tekan ke kanan searah jarum jam. Jadi kalau sudah ngunci ke kanan, mau digoncang-goncang aman, nggak akan jatuh. Kalau untuk masalah tabungnya, kemudian dimatikan, putar balik ke kiri. Tekstur kelembutan dari laosnya bisa dilihat, padahal bongkah-bongkahan besar. Kalau Ibu Bapak mau giling 1 kilo di rumah, pakai yang besar. Jadi untuk masalah tabung bebas, sedikit, agak banyak, atau mau giling 1 kilo, bisa kita gunakan. Yang penting pisaunya untuk bahan basah mata empat, langsung kita gunakan. Ke kanan searah jarum jam, hasilnya langsung kita perlihatkan hasil dari laosnya. Ini benar-benar sangat lembut, dalam hitungan detik saja. Pisau mata empat untuk bahan yang basah, lembab, dan juga berminyak. Ini untuk masalah hasil dari laosnya. Oke, sampai habis. Selamat mencoba buat konsumen, buat pengguna Z-Blend yang ada di rumah, pisau mata empat untuk bahan yang basah. Selanjutnya kita akan gilingkan cabai bagi pengguna Z-Blend yang ada di rumah. Ini kita akan langsung gilingkan penggilingan terakhir, yaitu penggilingan cabai. Cabai biasanya kalau blender biasa kan kita harus kasih air dan harus kasih minyak. Tapi kalau di sini kita tanpa menggunakan air, tanpa menggunakan minyak sama sekali. Jadi langsung kita gilingkan di sini, Bu Bapak. Untuk penggilingan cabai, langsung kita masukkan cabainya. Kita gilingnya tanpa air sama sekali, tanpa minyak sama sekali. Jadi biji kulitnya bisa lembut dan juga bisa tahan lama. Karena cabai ini paling sensitif, kalau terkena air gampang sekali basi. Tapi kalau kita di sini bisa bertahan lama cabainya, karena tanpa menggunakan air sama sekali. Jadi kalau misalkan Ibu Bapak di rumah mau masukin garam, mau masukin air garam, jadi untuk masalah mata pisaunya nggak akan tumpul atau lagi karat kena air garam. Nah, ini cabai kita masukkan lagi bawang merah, kita campurkan lagi bawang putih, langsung seperti ini. Jadi di rumah Ibu Bapak mau campur semuanya, ada kunyit, ada jahe, ada laos, ini kita gabungkan semua jadi satu. Nah, ini langsung kita contohkan untuk pembuatan sambal pecel lele. Jadi Bu Bapak di sini kalau mau buat sambal pecel lele gampang sekali. Pisaunya kita gunakan tetap di sini pisau mata empat. Untuk kebutuhan sehari-hari, kita putar pas, kita kencangkan. Nah, kalau untuk masalah mesin, karena nggak ada tombol sama sekali, jadi kalau di rumah Ibu Bapak mau buat yang namanya bumbu ayam geprek. Jadi cara menghidupkannya gampang. Kalau mau buat bumbu ayam geprek, jangan dikunci ke kanan. Cukup tekan satu tangan seperti ini. Ditekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas. Jadi untuk penggunaan atau pembuatan bumbu ayam geprek atau hasil gilingannya kasar. Jadi tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas. Sebentar saja hasil gilingannya kasar. Ini cocok sekali kalau mau buat bumbu ayam geprek. Tapi di sini kita nggak mau, kita mau lembutkan. Biji kulitnya benar-benar kita lembutkan langsung. Ibu apa ya? Jadi untuk masalah bijinya dalam waktu 10 detik ini benar-benar langsung kita lembutkan hasil biji dan kulitnya. Nah, untuk masalah mesin juga kita otomatis persis terikaan Ibu Bapak punya di rumah. Jadi kalau untuk masalah mesin, kalau dia panas mati sendiri dalam jangka 1 jam. Sama seperti saya yang buat ini. Contohnya di rumah, Ibu Bapak gunakan 1 jam. Habis giling kacang hijau, Ibu giling langsung kelapa, langsung jari santan, giling lagi yang namanya laos, terus buat yang namanya es krim, bahkan buat jus, terus Ibu gunakan dalam waktu 1 jam, mesinnya panas mati sendiri. Jadi otomatis persis sama setrikaan Ibu punya di rumah untuk masalah daya mesinnya. Tapi kalau untuk masalah ketahanan dari mesin, ini benar-benar sangat canggih. Ini stop kontak nyala Ibu Bapak. Nggak saya cabut sama sekali, stop kontak nyala. Misalkan di rumah, ini disangka anak-anak mainan. Nah, ini keunggulan dari mesin kita, walaupun stop kontak nyala, saya siram seperti ini. Terus kita nyalakan, dia nggak akan strum, nggak akan konslet, nggak akan terbakar sama sekali. Inilah keunggulan dari Z-Blend. Mesinnya anti strum, anti konslet, walaupun ketumpahan air. Karena di rumah Ibu Bapak mungkin tidak dapat yang namanya, apalagi di dapur. Takut pegang
benar-benar kita lembutkan hasil dari cabai tanpa menggunakan air, tanpa menggunakan minyak sama sekali. Tekstur kelembutannya bisa ibu hafal ya, biji kulitnya nggak ada lagi sama sekali. Matikan, putar balik ke kiri. Kalau mau kasar tadi seperti ini, tekan lepas, tekan lepas, tekan lepas. Nah, ini untuk masalah hasil dari cabenya. Kita perlihatkan benar-benar lembut.